minal qaul, dan Allah bagi hidayah agar kalian berkata-kata baik. Jadi ucap yang baik, ngomong yang baik, tutur kata yang santun, pilihan-pilihan diksi yang bisa kita memilihnya, dan bisa ada pilihan diksi yang bisa kita tanggalkan dan tinggalkan. Itu siapa yang membimbing? Allah. Ucap yang baik. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita ini benar beriman sama Allah dan hari akhir, ucap aja yang baik-baik. Kalau nggak bisa maka pilihan yang kedua, aw liyasmut. Ya udah deh, ucap yang baik-baik. Kalau nggak bisa maka diam. Tapi saya gemes banget, aduh sakit rasanya terzolimi itu, kok begini banget ya. Boleh gak saya ngucap yang buruk-buruk? Dalilnya itu masuk kemana Pak Waluyo? An-Nisa ayat berapa Pak Waluyo? Masuk ke An-Nisa 148. Supaya kita gak lupa, mari kita buka lagi. Kalau terzolimi, boleh gak ucap yang buruk? Boleh gak doain yang buruk? Bahaya nih hadirin. Mudah-mudahan kita jangan zolim sama orang, dan mudah-mudahan kita juga tidak dizolimi oleh siapapun. 148 An-Nisa tentang ayat orang yang pernah berbuat zalim, tentang ngomong yang buruk, dia pernah terzalimi. Boleh gak sih? Nih 148 jawabannya An-Nisa. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan-perkataan yang buruk dari ucapan-ucapan kalian, kecuali man zulim. Dari siapa? Perkataan buruk yang terlontar man zulim, dari pihak yang terzalimi. Kalau terzalimi ini special case. Kalau ada pihak sedang terzalimi, special case. Ada pengecualian di sana. Yang ini Allah nggak suka, kecuali ada pengecualiannya, illa, kecuali man zulim, kalau dia berada dalam pihak yang sedang dizalimi, bebas. Tahu Nabi bilang apa? Kata Nabi SAW, wattaqu da'watal mazlum. Nabi udah kasih warning, Nabi udah kasih rambu-rambu, Nabi sudah beri peringatan keras. Wattaqu da'watal mazlum. Hei, kalian tuh hati-hati ya dari doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena gak ada hijab. Dia bebas bisa doa apa aja, dia bebas bisa ucap apa aja. Bahkan ucapan-ucapan yang Allah tadinya gak suka, tapi kalau dia yang ucap, itu pengecualian. Ucapan-ucapan buruk yang tadinya Allah nggak suka, su'i minal qaul illa man zulim. Dia ucap yang buruk Allah tuh nggak suka, tapi ada pengecualian bagi siapa yang terzalimi. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang nggak berbuat zalim dan tidak terzalimi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ngucap yang baik itu hidayah dari Allah jemaah. Dan ucapan baik itu dilatih kok. Sama. Kita dulu mungkin ucapannya gak kayak kita hari ini. Kita dulu mungkin ucapannya sembarangan, bicaranya sembarangan, ucapan-ucapannya serampangan. Kadang kita gak mempertimbangkan panjang-panjang apa yang kita ucap. Kadang kita juga asal jeplak. Kadang kita juga asbun. Tapi seiring berjalannya waktu, orang beriman itu belajar. Falyakul khairan. Dia belajar dari apa yang Nabi nasihatkan buat dia, ucap yang baik. Emosi
Wajar meledak-ledak, meletup-letup, temperamen. Tapi kita bisa latih pelan-pelan. Minal qaul, dari ucapan-ucapan yang mau kita ucap. Kita tuh bisa milih diksi loh hadirin. Bisa milih diksi loh hadirin. Ini mau saya keluarin nggak diksi ini atau tidak, itu kendalinya di kita. Kita bisa absen ragunan atau kita memilih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu kendalinya ada di kita. Kita mau asbun, asal bunyi, dengan kita mau punya pertimbangan-pertimbangan, kalau saya ucap begini apa dampaknya, itu kendalinya di kita. Kita mau sebut kaki 4 ketika kita punya sesuatu respon spontan, atau kita mau innalillah, kaget astagfirullah, lagi dapat musibah yang tiba-tiba mendadak, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min. Itu kendalinya di kita. Saat melihat yang takjub, saat melihat yang menakjubkan, kita mau bilang BUSET atau kita mau bilang Masya Allah tabarakallah, itu pilihan di kita. Saat melihat yang amazing lalu kita bilang GILA, atau kita mau bilang Allahumma barik, itu pilihannya ada di kita. Saat kita ketemu teman, kita mau nyapa, hey bro, lalala segala macam, dengan kita ketemu dan kita sapa assalamualaikum, itu pilihan opsinya ada di kita loh hadirin. Wahudu, dan Allah membagi hidayah, Allah memberi hidayah ila tayyibi minal qaul. Salah satunya orang ini dibuat tutur katanya baik, ucapannya baik, nggak sembarangan, nggak serampangan, nggak asbun, dan yang lain. Wahudu ila siratil hamid, dan Allah juga yang membagi petunjuk, Allah juga yang memberi hidayah, Allah juga yang memberi tahu ila kepada sirat, jalan al-hamid, yang terpuji. Ini baik ya, ini nggak baik. Ini tauhid ya, yang ini syirik. Ini iman ya, yang ini kufur. Ini yang sunnah ya, yang ini adalah sesuatu yang memang harus dihindari karena tidak ada teladannya. Yang ini sesuatu yang harus kita amalkan ya, yang ini harus kita hindarkan. Yang ini ayo dawamkan ya, rutinkan. Yang ini jangan. Yang ini harus dihentikan. Yang ini ayo dilanjutkan. Itu tuh Allah yang bagi tahu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Allah beri kepada kalian wahadaina, dan kami bagi hidayah itu pada kalian, najdain, ada dua jalan yang kalian bisa tempuh. Mau bangun tidur lalu sholat tahajud, pilihan. Mau bangun tidur ngelihat jam doang dan melanjutkan tidurnya, pilihan. Mau bangun tidur baca Quran, mata ini melihat Quran sebelum melihat matahari, itu pilihan. Atau mata ini melihat kepada selain itu dan nggak melihat kepada Quran, itu pilihan. Yang memberi petunjuk Allah, yang membagi hidayah Allah, yang membuat semuanya jadi kerasa mudahnya itu Allah. Allah jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah-Mu, berikan kepada kami rahmat-Mu, mudahkan kami bertutur kata yang baik, yang santun, jauhkan kami dari bicara-bicara yang gak baik ya Rabb, dan berikan kami juga rahmat-Mu agar kami terus menuju kepada tempat-tempat yang terpuji, dan jauhkan kami, jaga kami dari tempat-tempat tercela ya Allah. Jaga diri, bawa diri ke tempat-tempat yang terpuji. Ayat 25. Sungguh orang-orang kufur dan mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya kami rasakan padanya siksa yang pedih.
biilhadim bizulmin nuzikhu min azabin alim. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berbuat bizulmin, kezaliman, nuzikhu min azabin alim, niscaya kami akan rasakan kepada mereka siksa yang paling pedih. Jadi sebenarnya kalau kitanya berbuat jahat dan kitanya berbuat zalim, yang menunggu kita tuh bukan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat dan kalau kita berbuat zalim, yang nunggu kita tuh bukan kebaikan, bukan keberuntungan, bukan kemenangan, bukan kejayaan. Walaupun yang kita rasakan hari ini adalah kemenangan, kejayaan, berlimpahnya harta, ataupun yang sejenisnya. Ataupun yang sejenisnya. Justru ketika kita berbuat jahat, biilhadin, bizulmin, kita jahat, kita zalim, yang menunggu kita tuh bukan itu, bukan kemenangan. Tapi yang menunggu kita adalah nuzikhu min azabin alim. Niscaya mereka yang jahat dan zalim, kata Allah, pasti akan mendapat azab yang pedih. Kita kalau sampai jahat dan kita kalau sampai zalim, kita akan dapat ayat ini. Niscaya, itu kan artinya Allah mau beritahu sama kita, kamu tuh pasti akan dapat azab yang pedih karena jahatmu dan karena zalimmu. Maka memang baiknya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perilaku zalim. Amin ya rabbal alamin. Dan memang baiknya kita hindari nih dua perilaku ini, agar kita gak diazab sama Allah dengan azab yang sangat pedih. Dan kalaulah kita hari ini lagi dijahatin sama orang, mungkin hari ini teman-teman lagi dizalimin sama orang, jangan pernah lupa kalau ayat ini pasti benar dan gak mungkin salah. Kalaupun hari ini teman-teman diam dan gak membalas dengan suatu apapun dari kezaliman yang orang lain pernah lakukan, itu bukan berarti mereka menang. Tapi akan ada masanya di mana Allah akan buat kejatuhan bagi mereka sejatuh-jatuhnya. Dan banyak orang-orang yang lebih berumur dari kami sudah banyak cerita tentang hal itu. Bukan karena mereka benar, tapi karena firman Allah pasti benar. Bukan karena merekanya baik, bukan karena merekanya mungkin salih, bukan. Tapi mereka menyampaikan, oh orang zalim itu kesudahannya, endingnya itu pasti berantakan. Itu bukan karena merekanya baik, tapi karena ayat Allah ini benar. Ayat Allah ini pasti benar. Nggak mungkin keliru ayat Allah. Ketika Allah berfirman, nuzikhu min adabin alim, niscaya, itu adalah kepastian yang pasti datangnya. Niscaya mereka yang ilhad, jahat, bizulmin, juga zalim, mereka pasti akan mendapat siksa yang pedih. Itu pasti benar. Gak mungkin enggak. Udah, jangan sibukkan tangan untuk zalim lagi, ataupun lisan untuk zalim membalas. Sibukkan lisan untuk zikir, tangan untuk zikir, berbagi, berderma, memberi. Kezaliman Allah yang membalasnya, biar Allah yang balas. Dan kadang kalau Allah sudah balas, pembalasan Allah tuh surprise, gak pernah bisa kita mengiranya. 26. Dan ingatlah ketika kami beri tempat Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf,
dan orang-orang yang beribadah dan ruku dan sujud di Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam agar Ibrahim itu menjaga tauhidnya, tidak mensekutukan Allah. Apa pentingnya tentang ayat Ibrahim yang barusan saja diperintahkan kepada Quran surah Al-Hajj, ayat yang baru saja Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di ayat yang ke-26. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah, alla tusyrik bi syai'a. Poin pertama, jaga tauhid. Jamaah mau kan ditolong Allah? Mau kan? Jaga tauhid. Jangan andalkan siapapun kecuali andalkan Allah. Jangan berharap pada siapapun kecuali berharap pada Allah. Jangan ada yang bisa kita beri tahu kecuali pihak pertama yang paling berhak tahu, itu Allah. Jamaah, pokoknya Allah dulu aja deh. Kalau kita ini lagi punya masalah, lagi punya hidup, lagi punya beban hidup yang kayaknya kok berat banget, pastikan yang paling berhak pertama kali tahu itu belum dulu orang tua kita, belum dulu sahabat dekat kita, belum dulu anak kita, belum dulu bahkan mereka yang selama ini kita percaya. Tapi jadikan pihak paling pertama yang harus tahu adalah Allah. Cerita ke Allah, curhat ke Allah, minta solusi ke Allah. Gelar sejadah, ambil wudhu, bertakbir, sholat 2 rakaat sampai salam, lalu angkat tangan kepada Allah seraya memohon, ya Allah, sungguh Engkau paling tahu kondisi hambamu. Ya Allah, sungguh Engkau yang paling faham tentang kondisi hambamu. Engkau yang paling mengerti apa yang sedang terjadi. Engkau yang paling tahu apa hikmah di balik semua ini. Berikan kami kekuatan melewatinya dengan sir, ya Allah, sabar, ikhlas, ridha, dan berikan kami jalan keluar terbaik, ya Rabb. Dan berikan kami hikmah terbaik, takdir terbaik untuk kami jalani. Amin ya Rabbal Alamin. Doa gitu deh. Nanti Allah pasti beri yang terbaik. Nanti Allah pasti kasih yang terbaik. Doa gitu jemaah. Nanti Allah akan hadiahkan untuk kita hadiah-hadiah terbaik yang kita sebelumnya gak pernah rasa kita akan memilikinya, tapi dengan izin dan taufik dari Allah, Allah yang menghadirkan itu ke hidup kita. Doa tadi banyak-banyak. Yang pertama syaratnya apa? Jaga tauhid. Yang kedua, wa tahhir baitiya lit-taifin, dan sucikanlah rumahku lit-taifin, dari orang-orang yang tawaf. Jaga kebersihan rumahnya Allah. Tanggung jawab kebersihan masjid. Kan kalau dalam hal ini tuh Baitullah Al-Haram, Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau kita mau bicara kepada yang lebih luas lagi, ayat ini tuh tentang ngajarin konsistensi untuk menjaga kebersihan. Masjid itu harus dibersihin, dijaga kebersihannya. Dan tanggung jawab itu tanggung jawab bukan cuma sekedar pengurus masjid, tapi kita bareng-bareng. Ya, pengurusnya bertanggung jawab menjaganya, jamaahnya pun juga demikian untuk tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak kita pun diperhatikan, jangan sampai anak-anak kita begitu dapat makanan-makanan lalu main buang sampah sembarangan. Pelan-pelan dikasih tahu. Karena tugas menjaga masjid, tugas kita bersama, bukan cuma tugas pengurus masjid. Menjaga kebersihannya, memakmurkannya, menjalankan aktivitasnya, menghidupkan program-programnya, memaslahatkan daripada infaknya. Lihat di bawah, ada laporan di papan tulis, saldo masuk berapa juta untuk keperluan ini, keperluan A, keperluan entah kajian, keperluan pasar Jumat bahagia. Sisa saldo Rp1.600, sisa saldo Rp80.000. Gak apa-apa, memang harus begitu.
ada di bawah papan tulisnya, mungkin sedang dihapus atau mungkin terhapus karena kadang-kadang anak-anak tuh suka iseng, anak-anak Esaki iseng ngapusin. Tapi kalau Jumat diupdate di papan tulis bawah kan, masuk pengeluaran sisa saldo, masuk 2 juta pengeluarannya, 2 juta sekian sisa saldo, kadang 6.000, kadang 80.000, kadang 138.000. Nggak apa-apa hadirin, memang begitu. Saldo emas itu diputar untuk kemaslahatan. Ada sebagian yang berpendapat mungkin jangan, ngapain sih saldo masih diputar, biarin aja tumpuk-tumpuk. Oh jangan, justru orang berderma berinfak tujuannya mereka ingin dapat buah jariah dari apa yang mereka telah infakkan. Sedangkan kalau kita tahan, berarti kan tertahan juga potensi jariah untuk beliau. Makanya masjid pengeluarannya sayur Jumat, memfasilitasi ahli ilmu dan para penuntut ilmu ketika nanti beliau kajian. Gak apa-apa hadirin, karena fungsinya supaya kita ditolong Allah adalah karena kenapa kita memfungsikan daripada harta yang Allah titipkan kepada masjid untuk kemaslahatan umat, agar supaya kitanya ditolong Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum, kamu nolong deh agama Allah, nanti Allah tolong urusan-urusan hidupmu. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, tolong agama Allah. Punya rezeki pakai rezekinya, punya harta pakai hartanya, punya tenaga dengan tenaganya, punya ilmu dengan ilmunya, punya skill dengan skillnya. Bisanya cuma bersihin piring, bersihin piringnya. Bisanya cuma vakumin sejadah, vakumin sejadahnya. Bisanya cuma sarang laba-laba, baru beberapa pekan udah tumbuh lagi, ya dihilangkan sarang laba-labanya. Ada lebah buat sarang, coba dipindahkan sarang lebahnya. Pakai aja apapun yang bisa kita kenakan. Potensi itu besar, asal kita mau melihat potensi diri kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjut. Yang pertama jaga tauhid, yang kedua sucikan Baitullah. Rumah Allah ya jelas Baitullah ya, maksudnya daripada di sini adalah Ka'bah. Tapi selain daripada Ka'bah ada rumah Allah. Mana rumah Allah? Masjid, musalla, surau, langgar. Itu rumah Allah tuh, rumah Allah. Terus yang ketiga, wal qa'imina warruka'is sujud. Qa'im, apa makna qa'im? Qa'im, kum. Ya masyarakat syabab, kum. Apa kum? Bangun, berdiri. Maksudnya qa'imin. Ayo, bukan cuma dirikan masjidnya aja. Masjid sudah berdiri, saatnya sekarang makmurkan. Ada program apa nih? Kajian dari Senin sampai Senin, silahkan. Program apa nih? Berbagi tiap Jumat, silahkan. Program apa nih? Sambut ada musafir, silahkan. Program apa nih? Ada air sepuasnya, minum habis gratis, silahkan. Itu di bawah ada 2 dispenser, kanan 1 kiri 1, habiskan airnya silahkan. Program apa lagi nih? Itu kadang-kadang ada orang transit mandi boleh silahkan, mau dipakai mandi, mau dipakai minum air. Kadang-kadang juga ada disiapkan di sebelahnya ada kopi, mungkin ada sasetan-sasetan yang bisa dibuat sendiri secara mandiri juga silahkan. Disiapkan juga ada gula, ada teh di situ kan, dibuat silahkan. Qaimin, ayo bangun, sadar. Bangun kesadaran bahwa masjid tempat untuk orang kembali kepada Allah. Bangun kesadaran masjid tempat orang balik ke Allah. Pulang kemana? Masjid. Jadikan tagline, tulis tagline ini di kolom komentar. Kemanapun perginya, singgahnya ke masjid aja. Diulang tagline-nya. Kemanapun perginya, singgahnya ke masjid. Kan selama ini itu tagline-nya, kemanapun perginya, mampirnya ke pom bensin aja. Sekarang tagline-nya, kemanapun perginya, singgahnya ke masjid.
Pelan-pelan ayo kita install. Harus banyak masjid-masjid yang membuka kemaslahatan pada tamu-tamu Allah yang datang. Harapannya alhamdulillah nih sekarang sudah mulai terinstal. Harapannya 5 tahun dari sekarang yang terinstal di Wonosobo mudah-mudahan ada, nggak muluk-muluk lah, mudah-mudahan ada 500 masjid terinstal dengan program-program yang hampir mirip. Senang banget ngeliat masjid itu aktif. Ada Masjid Fatimah Garung, Masjid At-Taqwa Binangun, ada Masjid Asy-Syifa PKU, ada masjid-masjid hebat lainnya yang banyak mungkin belum disebut satu persatu. Mohon maaf kalau belum tersebut, tapi ada Masjid Al-Sabilul Huda Purna Mandala dengan programnya juga hari Jumat bagi-bagi sayur, hari Jumat nggak apa-apa jemaah. Kalau bisa semua masjid hidup terinstal kajian subuh syuruknya, bagus banget. Dulu kan pernah kita sama-sama berdoa kepada Allah kan, ya Allah mudah-mudahan satu RT ada satu kajian subuh syuruk. Satu RT kan ada kadang 2 masjid ya. Satu RT kan kadang 2 masjid. Atau satu RT kadang satu musola, satu masjid. Itu di musola ada kajian subuh, masjid ada kajian subuh. Dan tiap hari, kebayang nggak? Semua kita tiap subuh ngaji dan itu terinstal di semua masjid. Kira-kira bertambah nggak ilmunya? Tambah. Berubah nggak mindsetnya? Berubah. Akan terjadi perubahan besar nggak di 10 tahun yang akan datang? Pasti. Diinstal hadirin. Pak Waluyo alhamdulillah yang selama ini berkenan membersamai. Nanti habis ini ayahanda yang mengisi kajian di sana. Bapak Ustadz Haji Waluyo yang ngisi kajian subuh syuruk. Yang rumahnya di daerah sana bisa ngaji bersama Pak Haji Waluyo, silakan. Masya Allah. Amin, insya Allah. Masjid lain, ini ada jemaah, ada. Harus diinstal, tinggal diinstal aja. Yang dekat sebelah sini ada masjid Seribit, namanya Masjid Al-Muttaqin. Di depan ada, pinggir jalan. Belakangnya ada. Di dalam SMK ada, sudah terbangun dengan kubahnya yang cantik menawan. Ayo diinstal aja, diinstal. Semua subuh bangun, ngaji, ikut kajian, memperbaiki diri. Lama-lama kan berasa juga. Namanya pedang tiap hari diasah beda sama pedang yang setahun sekali diasah. Kita butuh event tahunan besar, tablik akbar, 5.000 orang bertumpah ruah. Para pedagang alhamdulillah dapat barokahnya. Toko-toko kelontong alhamdulillah dapat barokahnya. Minimarket yang ada di sekitar masjid dan tempat lokasi acara dapat berkahnya. Kita perlu event tahunan, tapi ada yang lebih perlu, harian. Perubahan besar tuh nggak terjadi cuma setahun sekali aja. Habis itu menguap begitu aja. Bukan, perubahan besar tuh rutinan. Dari apa yang kita rutinkan. Maka hadirin, kalau kita mau dapat satu hal yang besar, lihat apa yang kita rutinkan dari hal-hal sepele yang kadang kecil dan diremehkan. Perlu tablik akbar 5.000 orang, 10.000 orang, 30.000 orang. Perlu. Tapi what next? Terus apa? Bukankah Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qall? Kan kata Nabi, amal yang paling membuat Allah jatuh cinta itu bukan amal-amal besar. Justru kata Nabi, adwamuha wa in qall. Yang amal kecil itu dirutinkan. Jadi bukan tentang besarnya amal, kecil rutin bahaya hadirin. Kecil rutin powerful hadirin. Disepelekan ringan tapi Anda dawam, itu yang Allah cinta sama Anda, yang membuat Allah cinta sama kita. Itu tuh yang membuat Allah cinta sama kita. Maka lihat lagi ayatnya.
qaimin. Yuk, jadilah orang-orang yang qaim, berdiri untuk ibadah. Bukan berdiri pajang nama. Berdiri untuk ibadah, bukan berdiri hanya sekedar template ketua DKM. Tapi ketua DKM-nya nggak pernah sholat di masjid misalnya. Bukan. Sekretaris, bendahara. Tapi misalnya sekretaris bendahara nggak pernah nampak ke masjid misalnya. Misalnya loh ya hadirin. Mungkin problematika ini terjadi di banyak masjid misalkan. Banyak masjid, banyak musola. Jadi cuma dipinjam nama misalkan. Bukan. Kita mau qaimin. Mereka adalah juga orang yang ibadah ke masjid, memakmurkan masjid, mendirikan masjid, bukan cuma fisik bangunannya, tapi juga beserta program-programnya, maslahat-maslahatnya. Itu tuh kita mau di situ tuh perannya. Wal akifin. Mohon maaf. Wal qaimin war ruk'is sujud. Memang nanti banyak rukunya, masjid juga banyak sujudnya. Jumat, ayo kita bareng-bareng di sini. Kadang-kadang PR gitu. Alhamdulillah kalau Jumat ramenya bukan main, gak ketulungan. Sampai kadang-kadang pas sholat masih terdengar. Udah sholat, saking ramenya kadang di belakang masih terdengar misalkan. Itu juga peran kita untuk reminder, ngingetin lagi. Wah, yang kono kayak ge berjumatan mesti ono siomay. Ada somainya, ada makanannya. Geruduk sini semua. Sholatnya di tangga situ tuh. Ya PR lah. Alhamdulillah kalau emang Allah beri taufik pada berkenan untuk makmurin, untuk ramein. Tinggal selanjutnya yuk ditata biar lebih rapi. Dibantu jamaah biar nanti kalau ada rame tapi tetap tertib. Biar nggak sholatnya juga nggak hilang khusyuknya. Sholatnya tetap dapat kekhusyuannya begitu. Terus ruku, sujud. Nah, ayat ke-27. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nasi bil hajj. Dan serulah manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia berhaji. Maka setiap siapapun yang berhaji sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sampai hari kiamat nanti, Ibrahim panen pahalanya. Kenapa? Karena yang Allah suruh untuk menyerukan perintah haji Nabi Ibrahim. Dan haji itu beda jamaah. Haji itu beda. Kalau umroh saja, jamaah ditanya, jamaah mau umroh lagi nggak? Jawabannya serempak pasti mau. Haji beda jamaah. Kalau kita ditanya mau haji lagi nggak? Bukan mau lagi, sangat mau. Umroh aja seenak itu, apalagi haji jamaah. Powerful itu hadirin. Seorang istri bertanya pada suaminya yang sudah pernah haji, sayang kenapa harus haji sih setiap tahun? Lalu istri ini sedikit menduga-duga, kamu tuh gengsi ya kalau pas musim hajian kamu gak berhaji. Lalu suami ini bilang, sayang, kamu mau tahu alasan kenapa aku pengen banget haji setiap tahun? Kamu ikut haji aja deh. Karena istrinya belum berhaji. Ketika istri yang ngucap, kamu gengsi ya kalau lebaran Idul Adha kamu gak berhaji. Lalu suaminya menjawab, kamu ikut aja deh.
Setelah istrinya suami ini berdua berangkat pergi haji bersama, istrinya baru mengerti. Sayang, aku tahu kenapa kamu mau haji setiap tahun. Karena haji itu senikmat ini rasanya. Allahu Akbar. Hadirin, jujur sama Allah, minta. Sal tu'tah. Minta, kamu dikasih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sal tu'tah. Minta, Allah pasti beri. Sal tu'tah. Minta, pasti Allah kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi. Kita bertanya Allah di mana? Kita ragu tentang yakinnya Allah bisa mengabulkan semua yang kita pinta. Anni fa inni qarib. Bagi Allah tuh dekat. Bagi Allah tuh mudah mengabulkan semua yang kita mau. Jangankan haji, Allah akan terbitkan matahari dari tempat terbenamnya saja Allah mampu. Jangankan cuma sekedar umrah dan haji. Wa adzin fin nasi bil hajj. Syaratnya jujur sama Allah. Jangan gak jujur, jangan kamuflase, jangan lip service. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Jujur sama Allah. Ya Allah, saya punya harta, saya mau akan berangkat haji dulu. Saya gak akan beli mobil dulu. Saya gak akan beli rumah dulu. Saya gak akan beli tanah dulu. Saya akan menabung untuk haji, ya Allah. Hadirin, kalau kita jujur, Allah pasti benarkan kejujuran kita. Seorang anak muda ngontrak 9 tahun supaya bisa haji, supaya bisa umroh. 9 tahun ngontrak, 9 tahun juga hidup banyak yang harus disabar-sabari. Bisa kalau mau beli A, mau beli C, mau beli D, bisa. Tapi beliau memilih ngontrak 9 tahun. Lalu Allah perkenankan beliau mudah berhaji, mudah berumrah. Setelah itu Allah bukakan banyak pintu rahmat dan fadl, karunia-karunia dari Allah. Kenapa? Put Allah first and you will never be last. Karena kalau kita memprioritaskan Allah, Allah prioritasin kita. Jangan tergoda dengan ini uang diputerin dulu deh. Jangan. Ketika uang ini diputarkan untuk berdagang, belum tentu dia kembali. Enggak Ustadz, saya beliin tanah dulu biar nanti bisa terjual. Hadirin, emang jual tanah seperti kita jual bolpen. Beli dong 2.000. Yaudah deh, saya bayar 2.000. Selesai. Membeli tanah sama dengan uang berhenti. Lama berhentinya, lama prosesnya. Apakah orang beli tanah, saya mau itu ya, berapa harganya? 1 miliar, ya, dah balik, ya, assalamualaikum. Enggak, lama. Proses dulu, secepet-cepetnya jamaah 1 bulan. Kadang ada yang mungkin sampai bertahun-tahun, ini tanah dijual belum laku-laku, ini rumah dijual belum laku-laku, ini pekarangan dijual belum laku-laku. Haji dulu jamaah, haji dulu. Umrah haji, wa azin fin nasi bil hajj. Gak ada rukun Islam yang kelima punya rumah. Yang ada rukun Islam yang kelima apa? Haji. Dahulukan haji, hadirin. Jangan beli rumah dulu. Ngontrak gak apa-apa, meskipun harus 9 tahun. Ngontrak gak apa-apa meskipun harus 15 tahun. Tapi haji dulu. Allah gak marah kita mati belum punya rumah. Allah gak marah kita mati belum punya mobil. Tapi Allah marah saat kita diberi kemampuan tapi kita gak haji. Kita diberi kemampuan berumroh tapi kita gak umroh, malah memilih beli tas, malah memilih beli handphone 1 terabyte. Kemana kesadaran kita? Kesadaran itu dibangun, hadirin. Mas Herman, maaf.
kesadaran itu dibangun hadirin. Kesadaran itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar keimanan. Jadi bukan cuma hidup ini tuh mesti tahu skala prioritas. Kita punya uang, apa yang mesti kita prioritaskan? Rumah dulu, apa haji dulu? Beli motor dulu atau umroh dulu? Beli mobil dulu atau haji dulu? Jangan sampai kita jadi hamba, mampu beli rumah, haji enggak. Ustadz, tapi saya haji reguler aja. Kalau memang Allah berikan kemampuan harta untuk furoda, Allah titipkan amanah furoda itu buat Anda. Karena umur gak ada yang tahu. Daftar 2018 kemarin Ustadz, masa tunggunya waktu 2018 26 tahun. Hitung 2018 tambah 26 tahun. Istri daftarnya 2020 kemarin pas 2020 masa tunggunya 33 tahun. Nah 2020 daftar tunggu 33 tahun, tambah berarti berapa? 2053. Pertanyaannya, saat saya daftar Ustadz umur saya 50, 33 tahun lagi akan berangkat, berarti umurnya berapa? 83 tahun. Gak apa-apa ya bismillah, gak apa-apa ibu. Nanti kalau saya meninggal saya belum sempat haji gimana Ustadz? Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji, misalkan contoh niatnya, falam ya'malha, kemudian uzur syar'i datang, dia nggak bisa mengamalkan karena mati, meninggal maksudnya, mohon maaf, meninggal dunia. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kata Nabi, maka Allah catatkan pahala haji kamilah, sempurna untuk beliau. Hadis riwayat Muslim. Sempurna. Jadi jangan khawatir, daftar aja dulu. Daftar dulu. Sempurna Allah catat. Ustaz, tapi saya gak punya uang. Teman-teman harus screen banget video ini. Saya gak punya uang Ustadz, mau haji dari mana? Saya gak punya Ustadz, umroh dari mana? Kadang yang ada di kepala dan benak kita saat kita mau daftar haji, daftar umroh, yang kita pikirkan travel mana, KBIH mana, ownernya siapa, mana itinerary-nya, berapa harganya, saya harus datang ke bank mana dulu nih untuk setoran awal BPIH-nya. Kadang dipikirin itu dulu. Kadang orang ketika mau berhaji, berumroh, yang dipikir di benaknya tuh travel mana ya, KBIH mana ya, ownernya siapa ya, itinerary-nya berapa hari perjalanan ya, harganya berapa ya, saya harus datang ke bank yang mana untuk setoran awal BPIH saya ya. Yang dipikirin kadang itu dulu. Padahal syarat daftar haji cukup ambil wudhu, gelar sejadah. Itu syarat daftar haji. Syarat daftar umrah, ambil wudhu, gelar sejadah, tinggal ya Allah, itu cara daftarnya. Ya Allah, Engkau tahu kondisi keuangan hamba, Engkau pun tahu berapa harta yang hamba punya. Di atas sejadah ini hamba meminta, ya Allah, berangkatkan hamba berhaji, berangkatkan hamba berumrah dengan caramu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selesai. Jadi banyak orang mikir daftar haji itu harus ke travel dulu. Salah. Daftar haji itu ambil wudhu, gelar sejadah, sholat, setelah sholat doa. Itu cara kita daftar hadirin. Ambil tuh lo, beli kain ihram. Itu namanya daftar. Ayah, abah belum tahu mau haji kapan, belum tahu mau umroh kapan, kok udah beli kain ihram. Loh, ini cara daftar. Pakai kain ihram, bawa sholat. Diketawain Ustadz, ya jangan dibawa sholat di sini. Sholat pakai kain ihram pas lagi tahajud sendirian. Ya Allah, hamba udah pantas belum ya Allah? Kayaknya mah kalau ngelihat ngaca hamba udah pantas dipanggil haji ini wukuf ya Allah di Arafah. Serasa wukuf, serasa bermabit di Muzdalifah, berkahi mudahkan ya Allah. Sal tu'tah, minta dikasih, minta dikasih. Punya uang 350.000,
Kalau punya, berangkat ke imigrasi Wonosobo, bikin paspor. Bikin paspor. Bikin paspor. Diketawain Ustadz. Walah, ngopo toh? Kok buat paspor barang? Enggak, saya yakin tahun ini saya berangkat. Bikin paspor jemaah. Uang kita 350.000 kemana? Jangan sampai nggak ada perasaan untuk kesana gitu jemaah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Wahai Ibrahim, panggil orang untuk haji. Wahai Ibrahim, ya'tuka rijalan, maka niscaya mereka akan datang. Rijalan, berjalan kaki. Rijalan, bawa dengan kaki. Hadirin, kalau bahkan untuk sampai ke Mekah Madinah kita harus jalan kaki, jalan jamaah. Bersepeda jamaah. Motoran jamaah. Gimana caranya harus sampai? Bahkan di Afrika pernah ada seseorang saking pengennya ke Ka'bah, mau haji, mau umroh, drone jatuh. Lalu dia angkat drone yang jatuh. Barang apa ini? Bisa nggak ini membawa saya ke Mekah untuk berhaji? Diketawain sama teman-temannya. Dan cerita itu sampai ke telinga orang. Masa dia mau haji pakai drone? Masa mau haji pakai drone? Masa mau haji pakai drone? Cerita itu sampai kepada orang kaya di kota itu. Orang kaya itu mau tahu siapa yang mau haji pakai drone. Ini dia orangnya. Saya hajikan dia bersama keluarganya. Allahu Akbar. Jamaah, jujur sama Allah. Buat paspor. Ustadz, saya nggak ada surat rekomendasi. Bilang Mbak Atik, bilang tim, biar tim nanti hubungi jamaah, dibuatkan surat rekomendasi dari H-Astur, jamaah buat paspor. Kapan Ustadz berangkatnya? Udah yakin aja sama Allah. Nggak tahu kapan, yang penting paspornya ready. Ingat nggak kemarin tanggal 1 September? Kami acara di Jogja, ketemu kolega. Kami bilang sama anak-anak pemuda, Mas, Mbak, semua anak-anak muda-mudi Masjid Maf wajib 2. Yang pertama, wajib bisa nyetir. Makanya teman-teman disekolahkan ke sekolah nyetir, supaya pada bisa nyetir mobil semuanya. Mau perempuan, mau laki disekolahin. Yang perempuan 15 kali pertemuan nyetir, laki-laki 10 kali pertemuan nyetir, kursus. Alhamdulillah hampir semua udah bisa nyetir mobil. Yang laki-lakinya, yang perempuannya masih ada beberapa yang belum bisa. Yang kedua, kami minta buat paspor. Kejadian kemarin ke Jogja 1 September, ngobrol sama Bang Irfan. Semoga kalau Bang Irfan nonton, semoga abang dimuliakan Allah. Ustadz, maaf, itu yang sering membersamai Ustadz? Iya. Udah dari kapan? Dari zamannya 2 tahun 3 tahunan. Udah umroh belum, tanggal 1 September. Izin saya umrohin ya Ustadz? Iya. Tapi berangkatnya tanggal 5 September. 4 hari. 4 hari jemaah. Tanggal 1 langsung pulang ambil paspor, store paspor. Alhamdulillah dia udah ready paspor nih. Yang Rizky tanggal 5, yang Madan tanggal 8. Alhamdulillah dua-duanya udah ready paspor. Karena dulu saya bilang, udahlah nggak tahu berangkatnya kapan, tapi buat paspor dulu. Itu nunjukin kita jujur sama Allah. Tanggal 1 dikasih hadiah sama Bang Irfan. Tanggal 5 si Rizky berangkat. Tanggal 8 Madan berangkat. Allah yang memudahkan. Kenapa? Salah satunya karena mereka buat paspor. Coba kalau udah punya paspor, belum punya, wah berangkatnya tanggal 5. Wah repot. Misalkan ternyata tanggal 2, tanggal 3-nya imigrasi libur misalkan. Tinggal beberapa hari doang, 2 hari. Nggak mungkin, karena kita harus ngisut visa. Ya kan, visanya harus diisut. Meningitis, itu repot hadirin. Makanya siapkan. Ustadz sekarang apa dulu nih? Saya udah daftar di atas sejadah Ustadz. Punya uang 350.000? Punya, buat paspor sekarang. Surat rekomennya? Minta surat rekomen bahwa benar atas nama fulan ini akan berangkat umroh. Kapan?
di tahun depan atau tahun ini. Udah bilang aja Desember, berdoa aja. Ya, mau berangkat Desember ibu? Iya, insya Allah. Yakin. Ditanya mau berangkat Desember ibu? Enggak, udah yakin aja sama Allah. Kadang jamaah iman itu nggak boleh sedikit aja ragu tuh nggak boleh. Iman tuh iman. Ya tuh karijala, kamu akan dapati mereka jalan kaki. Jalan kaki. Haji itu syarat jalan kaki. Bis macet, mobil macet, paling cepat jalan kaki jamaah. Indah haji jamaah. Wallah, kalau Allah izinkan nanti tahun depan 2025 berhaji, insya Allah itu bukan haji pertama, tapi setiap tahun insya Allah kita akan berhaji terus. Momen yang spesial jamaah. Bilang sama Allah, kita akan berhaji jamaah. Wa ala kulli dhamirin, atau kalau tidak berjalan kaki, dia akan naik unta. Walaupun unta itu kurus, kering, kerontang. Kalau memang cuma ada 1 ekor unta di Wonosobo, 1 ekor itu yang kita bawa untuk haji. Ini kan menunjukkan Allah tuh mau kita punya niat yang serius, yang sungguh-sungguh. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan kamu akan dapati semua datang dari beragam penjuru dunia. Maka one of the most favorite place in this world, Makkah and Madinah. Satu-satunya tempat menjadi destinasi terbanyak dikunjungi, terbanyak orang datang berbondong-bondong ke sana. Dan walaupun sudah sekali, 2 kali, mau lagi berkali-kali, maka tempat itu adalah Makkah wal Madinah. Mudah-mudahan insya Allah semua yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, Allah izinkan untuk bisa berhaji, berumrah. Allah berikan fasilitas terbaik, Allah berikan maskapai terbaik, Allah hadirkan sahabat terbaik, Allah bimbing dengan ilmu terbaik dalam safar, dan Allah jadikan hajinya haji mabrur, umrahnya umrah mabrur, sa'i yang penuh syukur, tijaratan lan tabur, dan zanban maghfur. Dan Allah berikan kita Jul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, karena haji mabrur tidak balasan kecuali syurganya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang menonton tayangan ini, yang ada di masjid ini, Masjid Muhammad Al-Fatih, Allah karuniai 2024 ini, Allah takdir untuk berumrah. Di 2025 nanti Allah takdirkan untuk berhaji insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jamaah, selamat menunaikan apapun yang harus ditunaikan. Semoga Allah lindungi jamaah semua, Allah bahagiakan, Allah muliakan dunia akhirat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih sudah membersamai di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada di antara sahabat ada yang mau membersamai meluaskan tanah di masjid ini, teman-teman bisa langsung ke rekening bank muamalat 5090019666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah ada tanah yang mau dibeli, harganya 240 juta, 240 meter. Alhamdulillah sudah terbayar 100 juta. Alhamdulillah sudah terbayar 100 juta. Kekurangannya semoga Allah yang menggenapkan, dan mudah-mudahan Allah memilih harta kita untuk turut andil dalam meluaskan kebaikan dan untuk kemakmuran Masjid Muhammad Al-Fatih. Silahkan bisa langsung ke QRIS di bawah ini, atau di pojok di YouTube ya, atau di rekening bank muamalat 5090019666. Kalau terlalu cepat teman-teman bisa DM aja, nanti kami share posternya. DM aja, nanti kami share posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.